Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batik TV, berjumpa kembali bersama saya Wahid Surya dalam acara Iqra. Pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke sebuah TPQ, namanya adalah TPQ Humairoh, di mana TPQ ini letaknya di daerah Medono, Kota Pekalongan. Bagaimana keseruannya? Saksikan terus Iqra. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Ustadz Muhajir selaku Kepala TPQ Humairoh ya, Medono ini ya. Luar biasa. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mungkin bisa sedikit cerita nih dulu TPQ ini berdirinya kapan Pak Ustadz? Oke, jadi kalau TPQ Humairoh ini berdiri di tahun 2019. 2019 kebetulan yang merintis atau mendirikan almarhum Kiai Haji Humaidi gitu. Jadi belum lama berarti ya termasuknya berapa ya? 6 tahun ya. 6 tahun. Tak lihat umurnya banyak ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah ini sudah menghatamkan untuk yang tingkat TPQ Marhalatul Ula itu sudah 4 kali. Kemudian untuk tingkat lanjutannya kelas Amsilati ini baru sekali. Kalau sudah saat ini TPQ dan Amsilatnya ada berapa siswa? Kurang lebih semua sekitar 160 santri. Kalau yang diajarkan apa saja setelah di TPQ selain mungkin baca Al-Quran itu apa saja berarti di sini? Jadi di TPQ Humairoh untuk jenjang awal baca Al-Quran, kemudian setelah hatam sudah bisa baca Al-Quran, kita ada jenjang lagi Amsilati untuk belajar membaca kitab. Itu kurang lebih 1-2 tahun programnya. Setelah mereka Amsilati hatam, dilanjut pasca Amsilati. Situ mempelajari kitab kuning, kemudian ilmu-ilmu hadis maupun yang lainnya. Itu ada jenjangnya 3 tahun lagi. Berarti setelah TPQ masih ada lanjutannya ya, dan dikhususkan lebih banyak Amsilatinya ya. Belajar membaca kitab kuning ya, karena kan memang istilahnya itu sumber ilmu agama itu di kitab-kitab kuning itu ya. Betul. Luar biasa. Berarti Pak Muhajir sendiri dari 2019 di sini sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Alhamdulillah. Ikut ngajar juga ya? Kalau di TPQ sudah enggak ngajar. Paling nengok-nengok aja untuk ngecek kelas, guru-guru seperti itu. Nah, selain TPQ ada pondok pesantren juga ya programnya di sini ya? Betul. Di sini di Yayasan Humairoh ini ada juga pondok pesantren Humairoh. Ini kebetulan baru putra, jadi kita buka baru putra. Kalau untuk pondoknya itu kita mulai ada di tahun 2021. Jadi dulu TPQ dulu, kemudian kok ada yang wali santri ingin menitipkan anak, kemudian almarhum Pak Yai Humaidi istilahnya buka pondok itu di tahun 2021. Luar biasa ya Pak Ustadz ya. Terakhir ini Pak Ustadz, harapan ke depan atau target-target ke depannya untuk Yayasan Humairoh ini gimana Pak Ustadz? Ya, mudah-mudahan Yayasan Humairoh ini bisa istiqomah dalam mengajarkan ilmu agama khususnya baik di TPQ, kemudian majelis taklimnya, terus pondok pesantrennya, dan mudah-mudahan dengan amanat masyarakat wali santri yang menitipkan ini dari kami selaku guru-guru juga bisa melayani, mengajar anak-anak dengan maksimal sehingga menjadi anak-anak yang soleh-solihah, menjadi generasi penerus agama yang sukses dunia akhirat. Gitu. Amin ya Pak Ustadz ya. Terima kasih atas waktunya, semoga sukses selalu. Amin. Humairoh ya semakin maju dan semakin banyak santri-santrinya ya. Bagi sahabat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetap di Iqra.
Pemirsa, masih dalam acara Iqra. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu dari santri TPQ dengan Dik siapa namanya, Dik? Syarbi ya. Kak Syarbi di sini jilid berapa atau sudah Al-Qur'an? Apa huruf? Oh, jilid Amsalat 1. Oke. Syarbi di sini Syarbi nanti tak suruh baca Al-Qur'an, terus tak tanya tentang tajwid dan huruf ya. Syarbi sudah siap? Siap. Oke, silakan Syarbi dibaca. Bismillah dulu. Oke, Syarbi sekarang Mas Wahid mau tanya, wala tankihula bacaan apa? Tangkihu tang bacaan? Bacaan ifa itu sebab menunjukkan pertemukan. Sebutkan huruf ifa. Tak satu dan Betul. Wala amatum mu'minatun tummu bacaan? bacaan itu bidana sebab permatan yang pertemukan. Huruf idgham bihuna apa saja? Ya Mu'minatun khairun tunho bacaan? idhar hati sebab permatan yang pertemukan. Huruf idhar hati apa saja? Jahat ain pintar. Iya betul. Wala abdun abd bacaan? Bacaan kalkalah semua sebab tak lebih asli. Huruf qalqalah apa saja? Otak tak cinta. Iya betul. Terus ulaikala bacaan? Bacaan mat wajib mutasal sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya? Panjangnya 2,5 alif atau 6 harakat. Oke, sekarang tak tanya hurufnya. Bacaan imalah. Majak raha, kepada majak reha, bacaan imalah surat Hujuz 12 ayat 1. Bacaan ismam. La ta'man bacaan ismam surat Hujuz 12 ayat 11. Oke, hukum baca basmalah apa saja sebutkan? Tiga baca wajib di awal surat Al-Fatihah, 2 haram di awal surat At-Taubah, 3 sunat di semua awal surat dan di tengah-tengah surat kecuali di tengah surat At-Taubah, jaiz di tengah-tengah surat At-Taubah. Oke, luar biasa Syarbi. Nah pemirsa, Syarbi ini sudah bisa membaca Al-Quran dan mengerti tentang tajwid dan juga tentang hurufnya. Nah kali ini ada salah satu murid lagi, dia akan membaca kitab ya. Oke Syarbi silakan kembali ke tempat. Nah pemirsa, di sini sudah ada salah satu murid yang akan membaca kitab ya, didampingi dengan Pak Ustadz juga. Ada di siapa namanya? Hani ya, sama Pak Ustadz Musafa ya. Oke, di Hani sudah siap baca kitabnya? Siap, silakan dibaca. Bismillah. Ada apa-apa di sini aja. Ya. Oke, kamu baca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suci arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam. Khamsatun iku 5 syahadatu an rupane nyekseni ing setuhune kelakuan la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah wa anna Muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku Rasulullah wa iqamus sholati lan jumenengake salat wa itauz zakati lan bayar zakat wa saumu ramadhana lan poso Ramadan wa hijjul baiti lan haji maring Baitullah man hiya wong istata kang mampu sapa wong ilaihi barang Baitullah sapilan sapilan dalane. Ya, coba dilihat arkanul islami itu menjadi apa tarkibnya? Jadi mubtada. Kenapa jadi mubtada? Karena isim ma'rifat di awal kalimat. Dasarnya mana? Mubtada'un zaitun wa adirun khabar in qulta zaitun adirun mani tadar ake awal kalam mubtada yang rupa isim khabar ba'da mubtada. Arkanul islami itu ada 2 kata.
Gabungan dua isim disebut apa? idhofah, Kata pertama disebut, mudhof, kata kedua mudhof ilaih, syaratnya mudhof. tanpa al, tanpa tanwin dan tanpa nun. Mudhof ilaih hukumnya apa? Jar, Dasarnya mana? nunang talil iroba au tanwinan bima tudifu difkatu risinam wasani yajruwan mimin au fi ida lam yasuhil lada kawal lama hudam nun lan tanwin kang dadi mudhof dibuang mudhof ilai jerlan al mudhof dibuang idhofah kudu nyimpen kana suwiji sangka min utawa lilan anane fi. Setelah mubtada mencari apa? Khabar, Khobar adalah khabar adalah bagian kalimat yang menyempurnakan faedah sehingga kalimat tersebut bisa difahami. Khabar ada dua, khabar mufrad, khabar jumlah. khobarnya yang mana ini? Hamsatun, Khamsatun. Dasarnya khobar. Khobar hukumnya? khabar hukumnya rafa. Dasarnya Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kada karafu khabarin bil mubtada. Sebab dadi kawitan mubtada rafa, sebab onone mubtada khabar rafa. coba sebutkan huruf jar antara lain. Min ila hatta hola hasya ada fi an alamut mudu rubali kaiwata kabila alamata Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya apa? mabni Dasarnya wa kullu harfin mustahiqul lil binam wal aslu fil mabni ayu sakana kabeh huruf iku hukume mabni sukun dadi tanda asline mabni. wa anna Muhammadan, kenapa dibaca Muhammadan tidak Muhammadin? Karena kemasukan anak. Ya, coba sebutkan inna wa akhwatuha. Inna anna laitala ala lakinna ka anna. Amalnya bagaimana? Menasabkan mubtada menjadi isimnya anna, merofakan khobar menjadi khobarnya anna. Dasarnya Dasarnya li inna anna laitala kinna la al ka anna aksuma lika namin amal. Mubtada nasab sebab inna anna laitala ala lan lakinna ka anna. Mongko mubtada dadi isime inna khobare rofa dadi khobare inna. Oke, cukup Pak Ustadz, waktunya sudah habis. Ya. Luar biasa ya, anak yang sudah bisa baca kitab dan ditanya tentang nahwunya juga bisa menjawab dengan lancar juga ya. Semoga bisa menjadi inspirasi nih untuk adik-adik yang di rumah ya, agar bisa terus belajar baca belajar di TPK agar bisa baca kitab seperti anak di sini. Bagi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini tetap di Iqra. Awalnya share. Baik adik-adik semuanya, kita masuk ke segmen permainan kuis cerdas cermat ya. Mas Wahid akan membacakan pertanyaan, jangan lupa dijawabnya sebelum menjawab tunjuk tangan dulu ya. Setelah tunjuk tangan nanti tak persilakan menjawab ya. Kalau misalkan berhasil menjawab nanti dapat nilai. Kalau misalkan kelompok A berhasil menjawab berarti kelompok B dan kelompok C kan kalah. Itu harus dihukum. Hukumannya adalah dicoret ya. Siap ya? Oke. Fokus. Pertanyaan yang pertama. Sholat sunnah yang jumlah rakaatnya selalu ganjil. Sholat sunnah apa? Bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, itu. Sholat sunnah apa? Ayo. Oke, kelompok B silakan. Jangan lupa pakai mic. Jawab. Salat sunnah duha. Kurang tepat. Sholat sunnah apa? 3, 2, 1. Jawabannya adalah sholat sunnah witir ya. Oh. Silakan, karena kalah semuanya nyoret ya. Semuanya nyoret. Nyoret di pipi? Nyoret di pipi? Oke. Nyoret semuanya, nyoret di pipi. Ayo. Lupa ya, kalau sudah Mas Wahid kasih tahu baru oh kayak gitu ya. Pertanyaan yang kedua. Fokus lagi. Fokus lagi ya. Salah satu dari sifat Nabi adalah fatonah. Arti sifat fatonah adalah kelompok A dulu, silakan pakai mic-nya digeser. Artinya Cerdas. iya betul, cerdas.
Oke, silakan kelompok B sama kelompok C. Karena kalian kalah, kalian harus mencoret. Fokus ya. Jangan lupa 7 tangannya harus cepat. 7 tangannya harus cepat. Pertanyaan yang ketiga. Orang yang keluar dari agama Islam disebut apa? Ayo, keluar dari agama Islam. 7 tangan dulu. Kelompok C, silakan. Orang yang keluar dari agama Islam. Kelompok C, silakan. Dari agama Islam. Murtad. Iya, betul, murtad. Silakan ya kelompok B sama kelompok A mencoret. Pertanyaan selanjutnya. Fokus lagi. Pertanyaan selanjutnya. Ada berapa jumlah nabi dan rasul yang harus kita ketahui? Kelompok B dulu. 25. Iya, betul. Silakan kelompok A dan kelompok C. Pertanyaan selanjutnya. Doa yang diucapkan pada saat sholat setelah takbiratul ihram sebelum Al-Fatihah. Kelompok C. Pakai mic. Setelah takbiratul ihram sebelum Al-Fatihah, doa apa? Takbiratul ihram sebelum Setelah takbiratul ihram sebelum Al-Fatihah baca doa. Doa iftitah. Iya, betul. Kelompok A dan kelompok B silahkan coret. Fokus. Pertanyaan selanjutnya. Ada berapa Asmaul Husna? Kelompok C lagi. 99. Iya, betul. Ayo kelompok A dan kelompok B silakan mencoret. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah nama malaikat yang tugasnya menjaga pintu surga? Kelompok C lagi. Ridwan. Iya, betul. Cepat banget kelompok C ya, tunjuk tangannya ya. Ayo kelompok A dan B jangan mau kalah. Pertanyaan selanjutnya. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kelompok C lagi. Cepet banget ya, Bapak. Nabi Musa. Kitab Taurat. Iya, betul. Oke, berhubung waktunya sudah habis. Ternyata kelompok A dan kelompok B nilainya sama. Ya, kita perebutan juara kedua. Sekarang juara satunya udah tahu ya. Perebutan juara kedua. Jadi Mas Wahid ngasih pertanyaan khusus kelompok A dan kelompok B ya. Fokus ya. Pertanyaannya adalah, kelompok C nggak usah jawab ya, kelompok A dan kelompok B aja. Sholat sunnah, bukan sholat sunnah, sholat yang tidak ada rukuk dan tidak ada sujudnya. Sholat apa? Tidak ada rukuk, tidak ada sujudnya. Iya, kelompok B. Sholat jenazah. Iya, betul. Oke, sekarang kita ke pembagian hadiah. Bagian hadiah ya. Untuk juara ketiga jatuh kepada kelompok A. Silakan dada dulu. Iya, cantik ya. Dan untuk juara kedua jatuh kepada kelompok B. Tepuk tangan. Ini tepuk tangan semua ya, karena ini kan juara pertama nih. Juara pertama jatuh kepada kelompok C. Oke, pemirsa Batik TV, demikian program Iqra Busur kali ini. Pastinya banyak sekali kuis-kuis seru, jadi saksikan terus Iqra hanya di Batik TV. Saya Wahid Surya, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.